Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang budiman, selamat berjumpa kembali pada bincang-bincang bersama Profesor Budimansyah. Beliau adalah guru besar di Universitas Pendidikan Indonesia. Kali ini beliau akan menyajikan perbincangan seri Peta Jalan Pendidikan Indonesia. Topik yang pertama adalah urgensi Peta Jalan Pendidikan Indonesia. Selamat mengikuti. Para pemirsa yang budiman, pemerintah bersama DPR sekarang sedang menyusun konsep Peta Jalan Pendidikan Indonesia 2020-2035. Konsep tersebut sempat dibeberkan dalam rapat kerja dengan DPR dan beritanya sudah dapat kita nikmati pada media massa. Namun, satu hal yang penting adalah sebagai negara demokrasi, pemerintah maupun DPR mengundang seluruh komponen bangsa untuk memberikan tanggapan dan masukan agar menghasilkan kebijakan yang bermutu dan berterima di masyarakat. Termasuk pada kesempatan ini, mari kita sama-sama menyimak bagaimana tanggapan Profesor Budimansyah selaku guru besar Universitas Pendidikan Indonesia yang notabene sebagai perguruan tinggi yang mempunyai visi pelopor dan unggul atau leading and outstanding university dalam bidang pendidikan. Mari kita sapa beliau. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof, apa sebenarnya urgensi Peta Jalan Pendidikan Indonesia itu? Dan bagaimana tanggapan Profesor terhadap konsep yang ditawarkan pemerintah? Dalam hal ini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Peta Jalan Pendidikan Indonesia sangatlah urgen, tetapi harus bersifat menyeluruh dan tertata di dalam sebuah kerangka berpikir yang jelas dan terukur. Dalam Peta Jalan Pendidikan yang sudah dirumuskan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, premisnya belum tampak jelas, utamanya untuk pendidikan di persekolahan. Jika demikian, bagaimana premis yang paling tepat untuk membangun Peta Jalan Pendidikan Indonesia itu, utamanya untuk pendidikan di persekolahan? Para pemirsa yang budiman, premis yang paling tepat adalah bahwa inti dari transformasi pendidikan adalah peningkatan mutu sistem pembelajaran di sekolah yang pada gilirannya dapat mewujudkan kualitas belajar siswa. Kesan yang paling menonjol dari Peta Jalan Pendidikan yang disusun oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah belum terlalu terfokus pada premis tersebut. Jika demikian, fakta apa yang semestinya mendorong dibangunnya Peta Jalan Pendidikan Indonesia itu, Prof? Salah satu fakta empiris yang mestinya mendorong dibangunnya Peta Jalan Pendidikan adalah
rendahnya kemampuan literasi dan numerasi siswa sekolah yang telah mengakibatkan terjadinya the low quality of education trap di Indonesia. Artinya jika literasi dan numerasi tidak diperkuat, maka jebakan mutu pendidikan yang rendah ini tidak akan berubah secara signifikan. Jebakan mutu pendidikan yang rendah atau the low quality of education trap di Indonesia itu bagaimana ceritanya, Prof? Begini Mbak Mutiara, berdasarkan reanalisis data hasil PISA 2012, Elizabeth Pisani, seorang peneliti berkebangsaan Amerika yang menetap di Inggris dan sangat banyak menulis tentang Indonesia, menyatakan Indonesian kids don't know how stupid they are. Coba perhatikanlah data berikut ini. Berdasarkan data tersebut, skor PISA anak Indonesia dalam literasi matematik, sains, dan membaca bukan hanya sangat rendah, tetapi juga menurun sejak 2009. Namun ternyata 92% anak Indonesia menyatakan merasa berbahagia di sekolah. Jauh lebih tinggi ketimbang anak Shanghai yang hanya 85% dan Korea Selatan yang hanya 60%. Untuk merasa bahagia di sekolah, anak-anak Indonesia tidak dituntut untuk bekerja keras, gigih dalam belajar dan berprestasi. Menurut Pisani, anak-anak Indonesia tidak menyadari bahwa proses pendidikan yang mereka ikuti tengah melakukan proses pendangkalan intelektual yang dikhawatirkan akan menjadi kerdil atau stunted jika tidak ditangani dengan kebijakan yang relevan dan bermutu. Oh, jadi itu penyebab munculnya tulisan Pisani yang berjudul Indonesian Kids Don't Know How Stupid They Are, yang menyatakan bahwa telah terjadi jebakan mutu pendidikan rendah di Indonesia. Ya memang itu Mbak Mutiara. Prof, dalam periode 2012 sampai 2018, skor PISA anak-anak kita masih belum menggembirakan. Benarkah demikian, Prof? Memang bagaimana skor yang diperoleh anak-anak kita itu? Skor literasi matematika, IPA, dan membaca yang dapat dicapai oleh anak Indonesia tahun 2012 sampai 2018 tersirat sebuah kondisi yang memilukan, bahkan memalukan atau humiliated. Sebanyak 42% anak sekolah usia 15 tahun tidak mampu mengerjakan ujian matematika yang termudah sekalipun. Sebanyak 75% tidak dapat mencapai level 2 dari 6 level karena tidak mampu menafsirkan data yang ditunjukkan pada grafik. Hanya 0,3% yang mencapai matematika level 5. Bandingkan dengan 55% anak-anak Shanghai di level ini. Literasi membaca juga memprihatinkan karena kurang dari 50% anak tidak mampu menjelaskan gagasan utama atau main idea yang terkandung dalam suatu teks. Mereka juga tidak memahami kaitan antar kalimat
dan menjelaskan arti yang terkandung dalam teks bacaan yang mereka baca. Lalu, perolehan skor PISA bidang sains bagaimana, Prof? Di bidang sains atau IPA, 1/4 anak tidak mampu mencapai level terendah sekalipun. Dan 42% masih berada di level terendah, yaitu level 1. Dan 2/3 anak tidak mampu membuat kesimpulan atas gejala yang terjadi di masyarakat. Proses pembelajaran yang dominan teori telah menjadikan anak-anak menjadi buta akan masalah yang terjadi di lingkungannya. Yang lebih mengkhawatirkan, tidak ada seorang pun yang dapat mencapai level tertinggi atau level 6 pada ketiga mata uji PISA tersebut. Jika negara lain yang rendah prestasinya pada tahun 2009 dapat mengatasinya tahun 2015-2016, maka prestasi literasi dan numerasi anak-anak Indonesia justru menurun pada periode yang sama. Bagaimanakah dengan upaya yang dilakukan oleh pemerintah? Bukankah dalam periode 2012 sampai 2018 telah diberlakukan kurikulum baru, yaitu kurikulum 2013? Walaupun telah berupaya untuk memacu prestasi dalam literasi dan numerasi, kebijakan pemerintah kurang sensitif terhadap masalah yang akan dipecahkan. Contoh, penyusunan kurikulum 2013 dan penerapan wajib belajar 12 tahun adalah dua kebijakan yang terlalu umum dan tidak memiliki daya ungkit dalam peningkatan kemampuan literasi matematik, sains, dan membaca sebagaimana diukur oleh PISA. Pada tahun 2018, posisi Indonesia dalam PISA termasuk pada posisi juru kunci dari 67 negara peserta atau lebih buruk dari skor rata-rata pada tahun 2009. PISA itu menggunakan indikator literasi dan numerasi sebagai ukuran kemampuan belajar. Apa signifikansinya, Prof? Kemampuan belajar yang diukur melalui indikator literasi dan numerasi difahami sebagai sebuah katalis yang mampu mengubah sebuah bangsa dari yang kurang secara perlahan-lahan menjadi semakin produktif. Setidaknya ditunjukkan oleh Vietnam setelah mengejar Indonesia dalam HDI pada tahun 2006. Vietnam juga mampu mengejar Singapura dalam penguasaan literasi yang diukur oleh PISA. Bagi Vietnam, semakin meningkatnya skor anak sekolah dalam literasi dan numerasi, semakin tinggi kekuatan nyata untuk pendidikannya untuk memacu produktivitas ekonomi negaranya. Jadi, lemahnya pendidikan literasi dan numerasi adalah titik yang paling awal yang mengakibatkan terjadinya jebakan mutu pendidikan yang rendah itu. Pertanyaannya, faktor apa yang menyebabkan rendahnya kemampuan literasi dan numerasi siswa kita itu, Prof? Kemampuan literasi dan numerasi tidak datang dengan sendirinya.
tetapi disebabkan oleh rendahnya mutu sistem pembelajaran. Jika mutu pembelajaran yang menjadi fokus paling utama, maka peta jalan pendidikan Indonesia perlu membangun sebuah sistem pembelajaran yang integral sebagai frame of reference dari semua transformasi yang diperlukan agar sistem tersebut benar-benar dapat mendukung terwujudnya kualitas belajar siswa apapun ukurannya. Untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini, dapatkah Profesor Budimansyah memberikan simpulan dari pentingnya peta jalan pendidikan Indonesia itu? Para pemirsa yang budiman, kesimpulan dari perbincangan kita adalah bahwa peta jalan pendidikan Indonesia itu urgen jika semua komponen penting dalam sistem pembelajaran dapat dirancang sedemikian rupa sehingga dapat membangun mutu proses belajar siswa. Jika salah satu dari komponen tersebut tidak dirancang secara cermat, maka peta jalan pendidikan Indonesia hampir tidak ada arah yang tepat dan jelas. Komponen-komponen yang dimaksud akan dikupas pada video selanjutnya. Para pemirsa yang budiman, demikianlah perbincangan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada perbincangan yang akan datang yang akan membahas topik membangun sistem pembelajaran yang bermutu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.